Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Irianti. Di sini saya akan menceritakan asuhan yang saya berikan terhadap pasien Nyonya S di BPM Bidania, Majalaya. Pada tanggal 31 Januari 2021, seorang pasien datang pada jam 10 pagi. Pasien mengatakan mules-mules sejak 2 hari yang lalu dan sudah keluar lendir bercampur darah. Setelah dilakukan anamnesa, diketahui pasien bernama Nyonya S, usia 24 tahun, hamil anak kedua, dan tidak pernah memiliki riwayat keguguran. Nyonya S mengaku hamil 9 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Leopard 1, teraba lunak, bulat, tidak melenting, bokong. Leopard 2, teraba, keras memanjang seperti papan di bagian kanan perut ibu, dan bagian terkecil janin di bagian kiri perut ibu. Leopard 3, teraba bulat, keras melenting, kepala. Leopard 4, divergen. TFU 32 cm, DJJ 140 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam. Pulpa vagina tidak ada kelainan, terlihat adanya blood show. Porsio tipis, pembukaan 8 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala positif 1, denominator ubun-ubun kecil kanan depan, molase tidak ada, bagian-bagian kecil janin tidak teraba. Adapun asuhan yang saya berikan adalah sebagai berikut. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, memberikan dukungan kepada ibu, menganjurkan ibu untuk miring ke kiri, memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi kepada ibu, mengajarkan ibu cara bernafas yang baik dan benar saat ada HIS, mengobservasi HIS dan DJJ, menyiapkan partuset, dan menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi. Selanjutnya pada jam 11.30, ibu mengatakan ingin mengedan, tak tertahankan, dan mules semakin kencang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ibu tampak kesakitan, kesadaran kompos mentis, terlihat semburan air dari jalan lahir. DJJ 140 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pemeriksaan dalam, vulva vagina tidak ada kelainan, terlihat vulva membuka, porsio sudah tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban negatif, pecah spontan, jam 11.30, jernih. Presentasi kepala, penurunan kepala positif 3, denominator ubun-ubun kecil, molase tidak ada, kandung kemih kosong, terlihat perineum menonjol dan anus membuka. Selanjutnya asuhan yang saya berikan adalah memberitahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan ibu sudah memasuki proses persalinan. Mengatur posisi ibu litotomi, memberitahu ibu cara mengedan yang baik dan benar. Selanjutnya mengecek kelengkapan alat, dan yang terakhir memimpin ibu meneran bayi lahir spontan pukul 11.40 dengan jenis kelamin perempuan. Pada jam 11.42, ibu mengatakan masih merasa mulas dan sedikit lemas, namun merasa senang atas kelahiran bayinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat data objektif. Keadaan umum ibu tampak lemah, kesadaran kompos mentis, TFU sepusat, kandung kemih kosong, vulva vagina tidak ada kelainan, terdapat tali pusat di depan vulva, dan terdapat semburan darah. Adapun asuhan yang saya berikan adalah yang pertama, mengecek janin kedua, melakukan MAK3, menyuntikkan oksitosin 10 international unit secara IM pada 1/3 paha kanan bagian atas, melakukan peregangan tali pusat terkendali, plasenta lahir spontan pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya melakukan masase pundus uteri. Dan yang terakhir, mengecek kelengkapan plasenta dan melakukan IMD. Pada jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, ibu mengatakan masih merasa lemas, namun senang atas kelahiran bayinya dan persalinan berjalan normal dan lancar. Setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan umum bayi, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit,
TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong, pendarahan kurang lebih 5 mili. Adapun asuhan yang saya berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberitahu hasil pemeriksaan dan mengajarkan ibu untuk masase fundus, membersihkan, merapihkan, mengganti pakaian ibu dan memakaikan ibu pembalut untuk kenyamanan ibu, dekontaminasi alat, memenuhi pola nutrisi dan cairan ibu, dan yang terakhir melakukan pemantauan kala 4 yang terlampir dalam patograf. Terima kasih, saya Risa Irianti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.